awal film setelah pulang sekolah, seorang anak laki-laki merasa heran karena temannya Pukie masih berada di dalam kelas dan tiba-tiba anak ini lari ketakutan saat melihat Pukie kejang-kejang. Lalu Shin berpindah ke seorang pemuda bernama Tetsuya. Setelah pulang kuliah dia merasa sedikit kecewa karena wanita yang dia sukai bersikap dingin terhadap dirinya. Singkat waktu di tengah malam, Tetsuya tidak bisa tidur karena dia mendengar suara desahan dari arah kamar kos yang disewa oleh wanita tadi. Tetsuya pun merasa kesal karena Yuko pasti sedang adu gabrut dengan pacarnya. Lalu Tetsuya kaget saat dinding kamar kosnya digedor-gedor oleh seseorang yang berada di dalam kamar kos Yuko, sehingga Tetsuya yakin ada yang tidak beres di dalam kamar kos yang ditinggali oleh wanita yang dia sukai itu. Keesokan harinya Tetsuya merasa kesal karena kedua temannya mengatakan mungkin hal itu terjadi karena Yuko digabrut oleh dokter dengan brutal. Dan saat berangkat kuliah, Tetsuya kembali bertemu dengan Yuko, namun dia merasa heran karena Yuko bersikap aneh. Lalu Tetsuya diam-diam mendekati kamar kos Yuko dan betapa kagetnya Tetsuya saat melihat Yuko seperti orang yang sedang ketakutan. Lalu tiba-tiba kedua teman Tetsuya merasa heran saat mendengar suara yang terus menggedor-gedor dinding ruangan kamar kos ini. Kemudian Shin berpindah ke 1 bulan yang lalu. Terlihat di sebuah rumah sakit, Yuko ditugaskan untuk merawat anak perempuan bernama Pukie. Namun dia merasa heran dengan penyakit yang dialami Pukie karena tidak bisa dideteksi oleh tim medis. Dan setelah beberapa hari merawat Pukie, Yuko merasa ketakutan karena dia terus mengalami gangguan mistis, terutama saat menjaga anak itu. Lalu Yuko mengadukan semua yang dia alami kepada atasannya, namun Yuko tidak bisa menolak karena Pukie hanya ingin ditemani oleh Yuko. Saat Yuko memasuki kamar Pukie, tiba-tiba betapa kagetnya Yuko ketika melihat Pukie berubah wujud menjadi sosok menyeramkan. Kembali ke masa sekarang, terlihat Tetsuya meninggal dihabisi oleh sosok iblis di kamar kos Pukie dan kepalanya digunakan untuk menggedor-gedor ruangan di sebelah. Sementara di tempat lain terlihat seorang wanita bernama Ayano sedang berada di dalam taksi setelah pulang bekerja. Lalu Ayano merasa kesal karena pemilik perusahaan terus mengikuti dirinya seakan-akan mengajak Ayano adu gabrut. Namun karena Ayano bukan wanita murahan, dia menolak hal itu dan lebih memilih jalan kaki. Di sepanjang perjalanan, Ayano merasa ada seseorang yang terus mengikuti dirinya. Dia mengira orang itu adalah si bos yang ingin memperkaos Ayano karena jalanan ini sangat sepi. Tapi saat Ayano berbalik, ternyata dia diincar oleh iblis bocil, lalu Ayano langsung dihabisi oleh iblis itu. Keesokan harinya di sebuah sekolah, saat akan pulang, anak laki-laki itu kembali melihat Pukie masih berada di dalam kelas dan berdiri dengan tatapan kosong. Ketika melihat Pukie pingsan, si bocil langsung melaporkan kejadian itu kepada guru mereka. Lalu setelah sadar, Pukie dibawa pulang oleh ibunya dan saat masuk ke dalam rumah, dia merasa sangat bahagia karena ayahnya sudah pulang bekerja sehingga mereka bisa makan malam bersama. Namun si ibu merasa kesal karena suaminya selalu berselingkuh dengan wanita lain dan betapa kagetnya mereka berdua saat melihat Pukie berteriak dengan suara yang aneh, lalu dia menyuruh ayahnya membunuh selingkuhannya. Tak lama kemudian setelah diperiksa, dokter merasa heran karena ternyata di dalam tubuh Pukie ada sosok yang hidup, yaitu kembaran Pukie sendiri. Dia gagal dilahirkan dan akhirnya hidup di dalam tubuh saudara kembarnya.
Lalu dokter menjelaskan, dulu seharusnya si ibu melahirkan 2 bayi kembar, namun karena saat tumbuh, salah satu bayi mengalami cacat sehingga menempel ke tubuh saudara kembarnya. Dan sampai saat ini, dia masih hidup di dalam tubuh Pukie. Setelah mendengar penjelasan dari dokter, Mika menemui adiknya Mariko yang ahli dalam ilmu spiritual untuk menyelamatkan anaknya Pukie. Sedangkan terlihat suaminya Yokota, dia pergi ke sebuah apartemen untuk bertemu dengan selingkuhannya. Dan terlihat Yokota sangat bersemangat untuk menemui wanita itu, namun saat masuk, Yokota merasa heran karena pacarnya ini bersikap aneh. Mengira Puji sedang mabuk, Yokota semakin bersemangat karena itu akan mempermudah dia untuk adu gabrut. Akan tetapi, betapa kagetnya Yokota saat Puji mendorong dan mencekik dia sampai pingsan. Ternyata, Puji saat ini dirasuki oleh iblis yang ada di tubuh Pukie. Singkat waktu di malam harinya ketika sadar dari pingsan, Yokota berniat langsung pulang karena takut dimarahi lagi oleh Mika. Namun saat dia menarik ikat pinggang yang ada di kursi, betapa kagetnya Yokota saat dia melihat Puji sudah meninggal dalam keadaan tercekik oleh ikat pinggangnya sendiri. Takut menjadi tersangka, Yokota langsung menguburkan selingkuhannya itu di belakang apartemen. Singkat waktu keesokan harinya seperti biasa, Mariko mengunjungi rumah sakit untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak bisa diobati oleh tenaga medis. Lalu dia memasuki ruangan keponakannya dirawat dan mengajak Mika untuk melakukan ritual pengusiran iblis yang ada di dalam tubuh Pukie. Dengan ritual ini, Mariko menjelaskan dia akan menghabisi saudara kembar Pukie karena jiwa anak itu sekarang menjadi sosok iblis yang bersarang di dalam tubuh keponakannya ini. Saat mantra dibacakan, Pukie kejang-kejang dan betapa kagetnya Mika ketika melihat perut Pukie perlahan membentuk sebuah wajah. Lalu Mariko langsung menusuk wajah itu yang membuat Pukie kembali tenang. Mariko pun merasa ritual ini berhasil dilakukan sehingga mulai saat ini Pukie tidak akan mengalami gangguan-gangguan mistis yang seakan-akan menyiksa dirinya selama ini. Mendengar hal itu, Mika merasa sangat bahagia karena sekarang anaknya bisa hidup dengan normal dan dia berterima kasih kepada adiknya. Begitupun dengan Mariko, dia sangat senang karena bisa menyelamatkan keponakannya. Akan tetapi di tengah malam, Mariko mendapat telepon dari Pukie yang mengatakan ingin segera bertemu dengan Mariko dan akan pergi ke rumahnya. Lalu Mariko mendengar suara bel di luar rumah. Saat melihat Pukie datang, Mariko pun yakin jika ritual yang dia lakukan kemarin gagal sehingga membuat Pukie meninggal dan sekarang tubuh Pukie dikuasai oleh kembarannya. Dan tiba-tiba perut Mariko ditusuk oleh Pukie yang membuat dirinya sekarat. Lalu Mariko menyuruh anaknya segera lari dan bersembunyi di loteng. Namun percuma saja karena iblis yang berada di dalam tubuh Pukie sekarang mengincar anaknya itu. Keesokan harinya setelah mendengar kabar Mariko meninggal dengan cara yang tidak wajar, Mika merasa semua itu terjadi karena ritual yang mereka berdua lakukan kemarin gagal. Dan tanpa diduga, Mika berniat menjatuhkan Pukie dari loteng rumah sakit karena dia tahu sekarang tubuh anaknya ini dirasuki oleh iblis. Lalu film pun berakhir.